Dia anak kecil usia 1 tahun, 2 tahun gitu, itu di Amerika. Dia bilang sama, ibunya, "Aku ini dulu cewek." Oh, "Aku ini dulu cewek, namanya Pam apa Pom, lupa aku, antara Pam sama Pom gitu. Kemudian dia bilang, "Aku dulu, kebakaran, hotel ada kebakaran di sini." Ada yang bilang Nabi Adam tinggi banget. Itu nggak masuk akal buat manusia. Seumpama nih aku mati, terus masih ada kuku-kukuku, pokoknya yang mengandung DNA ya, mengandung DNA dari aku. Itu kemudian di-clone lagi jadi aku, bisa. Di ajaran Hindu dan Buddha, orang itu kalau karmanya baik, bisa jadi lebih mulia. Tapi kalau karmanya buruk, jadi babi. Terlahir kembali jadi babi. Selamat datang kembali kawan-kawan dari dunia lain. Yoi. Oke. Bahas apa kita sekarang? Pembahasan malam ini sebelumnya gini dulu Ki. Jadi ini dari pemikiranku dan terwakilkan juga oleh komentar-komentar yang ada di video sebelumnya. Kalau misalkan ada yang bilang orang-orang yang zaman dulu yang sudah meninggal bisa terlahir kembali atau hidup kembali ada lagi di zaman sekarang, Ki. Iya. Itu benar, Ki? Itu adalah salah satu dasar kepercayaan agama Hindu, namanya reinkarnasi. Jadi kepercayaan agama Hindu. Betul. Kalau dari agama Hindu sendiri itu sudah terbuktikan atau emang gimana? Bahkan bukan cuman di agama Hindu ya. Banyak kasus-kasus reinkarnasi di dunia ini yang kemudian nanti contoh Luke Rollman ini dia anak kecil usia 1 tahun 2 tahun gitu, itu di Amerika. Dia bilang sama ibunya, "Aku ini dulu cewek. Aku ini dulu cewek, namanya Pam apa Pom, lupa aku, antara Pam sama Pom gitu. Kemudian dia bilang, "Aku dulu kebakaran, hotel ada kebakaran di sini, aku meninggal di sini." Ya namanya anak kecil kan, ya elah anak kecil kali ini ya kan. Ngomongnya bisa sembarangan lah ngomongnya. Dia baca novel. Ya, itu kejadian tahun 2010. Di tahun 2010 kan udah ada internet. Udah kenceng internet. Kecuali di Indonesia, ya kan. Nah, akhirnya ibunya ini penasaran, kepo dia, cek berita, kaget dia. Peristiwa itu ada beneran. Kemudian memang bener-bener ada nama yang disebutkan sama si Luke itu tadi. Ya, berarti itu salah satu indikator. Aku nggak bilang bukti ya, indikator aja. Tapi kan ada ceritanya memang. Reinkarnasi ada di keyakinan Hindu itu. Yang aku bilang keyakinan Hindu itu tadi, itu kita akan melewati roda samsara terus menerus sampai akhirnya kita menuju Valhalla atau kesempurnaan atau swarga. Kan orang-orang kan bilangnya, orang Indonesia ya, sekarang bilangnya surga. Itu kan dari bahasa Sanskerta, swarga loka. Ya, jadi ya, kesempurnaan, seperti itu. Beda sama bahasa Al-Quran yang disebutkan Jannah dan Firdaus, beda seperti itu. Kalau dibilang tadi, ini kepercayaan dari salah satu agama, yaitu agama Hindu kayak. Nah, yang setauku agama Hindu itu kan ada, kalau misalnya jasadnya itu kan dibakar ya? Nggak selalu. Nggak semua. Nah, tapi yang aku bingung kan, kalau emang ada yang keyakinan atau kebiasaan mereka jasad yang sudah meninggal ini dibakar, kenapa mereka percaya itu akan berbentuk kembali menjadi manusia? Manusia. Oke, jadi gini, aku tambahin satu lagi, kita step up, kita level up. Ternyata bukan cuma di Hindu, di Buddha pun juga mempercayai adanya reinkarnasi. Kita tambahin lagi nih. Berarti aku eliminasi yang tadi katamu harus dibakar. Jasadnya harus dibakar, diaben lah ya. Ternyata enggak. Ternyata mereka kalau di aben ini ajarannya beda, Kak. Kita nanti bisa masuk ke salah satunya yang lain. Karena itu mengembalikan semua yang ada di manusia, unsur-unsur manusia kembali kepada alam. Makanya biasanya ditebar.
Tapi yang paling sempurna malah bukan itu. Moksa yang paling sempurna. Itu apa? Orang yang moksa itu, dia biasanya udah tahu nih, aduh, hidupku kayaknya udah nggak lama nih. Ya udah, kalau gitu aku naik ke gunung. Kemudian dia medar raga itu istilah gampangnya ya muksa itu, hilang satu-satu. Manusia ini kan disebut sama mikrokosmos ya. Sebenarnya manusia ini makrokosmos. Aku balik ya itu ya. Semua yang dari manusia, ini kan dari zat-zat alam, ini kembali lagi melebur jadi alam, jadi hilang orangnya. Kayak gitu. Ada lagi satu lagi, buat para orang-orang yang dianggap suci. Mereka soalnya meninggal dengan meditasi itu, meninggal dengan meditasi. Ya udah, mereka bakalan dengan pose seperti itu, palingan ya mengering, tapi nggak menua atau membusuk. Nggak membusuk seperti itu. Kenapa bisa nggak menua dan nggak membusuk? Oh, itu banyak faktornya. Ada amalan-amalan yang dikerjakan kah biar jasadnya itu nggak membusuk? Banyak sih. Mereka kan bisa bisa mengosongkan perut. Yang bikin busuk kan isi perut segala macam. Nah, hal-hal seperti itu mereka lakukan ya memang. Tapi banyak sih juga yang orang-orang yang apalagi para saint, para santa-santa, orang-orang suci, kan banyak juga yang di sini digali makamnya ternyata, kok masih utuh gitu. Banyak kan cerita-cerita kayak gitu. Itu ada sesuatunya. Bisa nggak sains jelasin? Belum tentu. Tapi di dunia spiritual, ini beda lagi ya, bukan supranatural, bukan metafisika. Di dunia spiritual, ternyata udah ada ajaran itu. Dan ternyata, balik lagi, jika kita ngobrolin reinkarnasi, aku kan pengajar hipnotis. Aku ini ngajar hipnotis, benar-benar ngajar hipnotis juga. Ngajar hipnotis. Di IBH, ngajar hipnotis. Indonesian Board of Hypnotherapy. Almarhum Pak Ian pendirinya. Pak Ian Nurindra. Di situ, di ilmu hipnotis ya, di ilmu hipnotis kita ini punya sesuatu yang bisa ngecek masa lalu kita. Ngecek masa lalu? Tuh. Yang bisa melihat itu kita sendiri atau orang lain? Jadi bisa dua-duanya nih? Seumpamanya Ina aku hipnotis, terus habis itu aku rekam. Ya, aku rekam. Pakai apa? Rekam pakai recorder. Pakai aku suara. Menceritakan masa lalu. Itu namanya regression. Regression itu kita menuju ke past life atau kehidupan kita sebelumnya. Nah, kesadaran kita seperti yang tadi aku ceritain si Luke, masih banyak sih contoh-contoh kasusnya Luke, the Pollock Twins dan lain sebagainya. Itu mereka biasanya lupa kalau mereka reinkarnasi, mereka akan normal di usia-usia setelah 6 tahun, 5 tahun, 7 tahun, itu mereka bakalan lupa. Tapi setelah dewasa, mereka masih bisa diregresi. Masih bisa diregression, dibalikkan ke masa lalu, kesadaran masa lalunya. Seperti itu. Nah, kalau balik lagi ke reinkarnasi nih, Ki. Sebagian orang juga ada yang nggak percaya dan juga ada yang percaya juga ya, Ki, ke reinkarnasi itu. Yang menghantui di otakku ini, kenapa sih? Aku bukannya menyudutkan Tuhan ya, aku bukannya gimana-gimana. Ada orang yang umurnya sampai 120, ada juga yang 80 tahun. Aku sampai mikir, dia di sini sampai ratusan tahun, kok bisa ya? Tapi kenapa ada orang yang cuma sampai 60 tahun, 70 tahun? Aku mikir gini, kayak biar bumi nggak padat kali ya. Terus Tuhan tuh ada rencana nih, udah ada timeline-nya nih, siapa yang meninggal, karena ada yang terlahir kembali dan juga ada yang berpulang gitu kan. Pulangnya kemana? Ke Tuhan. Kemananya Tuhan? Ke pangkuan Tuhan. Yang ya kalau dari suci gitu kan. Enggak gitu. Kalimatnya enggak gitu. Jadi gimana? Oke. Sebentar. Jadi gini, kalimatnya nggak gitu. Kalimatnya kita kembali ke Tuhan. Karena hakikatnya sebenarnya nggak ada yang lain selain Tuhan kan? Iya. Nggak ada yang lain selain Tuhan. Yang ada cuma Tuhan dan ciptaannya. Iya. Ya kan? Nah, ciptaan ini juga asal muasalnya kan juga dari Tuhan. Sama aja toh, sama aja. Sama seperti yang tadi aku bilang sama Ina. Iya. Kalau Ina mikir kan Tuhan jadinya ada yang menentukan ini, menentukan itu segala macam. Nah, ada pertanyaan unik nih buat kalian. Juga ada pertanyaan unik dari aku. Nanti kita bahas kalau kalian tertarik ya. Orang yang umurnya panjang dan umurnya pendek. Ada juga orang yang mikir dulu manusia itu bisa tinggi gede, terus kemudian bisa umurnya panjang. Ada yang bilang Nabi Adam tingginya berapa? Nah, ada yang bilang Nabi Adam tinggi banget.
Itu nggak masuk akal buat manusia. Itu nggak masuk akal buat manusia. Karena yang namanya manusia itu adalah kelompok hominid bipedal. Hominid itu orang manusia, hominid. Hominid bipedal itu berjalan dengan 2 kaki. Yang berjalan dengan 2 kaki. Saat dia mencapai tinggi tertentu, pernah lihat gorila atau orangutan yang gede-gede banget itu kan? Fosil manusia purba lah. Dia kan pasti tangannya lebih panjang. Karena tulang belakangnya nggak bakalan kuat menahan massa ototnya. Seperti itu. Nggak kuat menahan tingginya dia ya. Betul. Semakin orang tinggi, kan ototnya semakin banyak. Dagingnya ini loh, bukan otot doang. Dagingnya ini makin banyak. Hancur tulang belakangnya. Nggak bisa. Manusia itu nggak bisa tinggi banget. Memang cuman segitu-segitu aja. Kemudian balik lagi, akhirnya yang terjadi adalah orang-orang yang ada hidup di masa lalu itu akhirnya menitis lagi. Menitis itu apa ya? Bereinkarnasi. Bereinkarnasi ke orang-orang yang ada di zaman sekarang. Seperti itu. Nah, itu ada di kepercayaan. Ada orang yang percaya, ada orang yang nggak percaya. Tapi ada ceritanya dan ada buktinya. Itu dia masalahnya. Kita nggak mau percaya tapi udah ada buktinya gitu ya Ki. Nah, balik lagi nih Ki, di tema kita di reinkarnasi. Di sini aku udah banyak berita-berita yang bilang kalau misalkan orang yang meninggal ini bisa kita ambil, bahkan sel darah ataupun rambutnya bisa kita ambil dan bisa diolah lagi menjadi manusia lagi. Cloning. Gitu, Ki. Clone, namanya cloning. Oke. Nah, sebenarnya Ki, kalau misalkan bayi tabung. Ya. Bayi tabung itu gimana Ki? Maksudnya gimana? Jadi kan katanya itu bayi tabung antara 2 sel disatukan. Terus aku tuh berpikirnya bisa juga kita bikin bayi tabung dari sel darah manusia ataupun dari sel tubuh manusia yang udah meninggal. Bisa gak sih jadi? Bisa dong. Bayi lagi gitu. Bisa. Syaratnya adalah ini kan bayi ya, namanya bayi, embrio, janin segala macam. Itu kan pasti syaratnya adalah ada sel telur sama sel sperma. Sel telur dan sel sperma kemudian bukannya ditabung, bukannya tempatnya ditabung, tapi memang dimasukkan ke enclosure. Enclosure itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Enclosure itu lingkungan yang tepat untuk pembiakan embrio menjadi janin. Ya mau nggak mau namanya anak nitip lah, ya kan? Nah seperti itu. Bayi tabung, cloning yang Ina sebutkan. Seumpama nih aku mati, terus masih ada kuku-kuku, pokoknya yang mengandung DNA ya, mengandung DNA dari aku. Itu kemudian di-clone lagi jadi aku, bisa seperti itu. Itu sudah dibuktikan di banyak penelitian cloning. Tapi apakah jiwanya sama? Pertanyaannya timbul, apakah jiwanya sama? Bisa jadi berbeda Ki. Pasti berbeda. Tapi apakah karakternya sama? Sama. Karena itu karakter manusia itu kebawa sama DNA-nya. Makanya kalau ada orang bilang dia keturunan Rasulullah tapi perilakunya kayak Rasulullah kan patut dipertanyakan, ya kan? Mendingan tes DNA dah, iya kan? Dia bener apa enggak nih? Iya, betul seperti itu. Oke. Nah, setelah aku baca-baca nih Ki, banyak fakta yang ngebuktiin kalau deja vu itu disebut juga reinkarnasi. Itu bener gak Ki? Deja vu sama dengan reinkarnasi? Enggak. Beda ya? Beda. Karena gini, kita hidup di masa lalu. Ini reinkarnasi kan masa lalu. Tapi kita menuju ke tempat yang seperti sekarang. Keadaannya tempatnya kan sekarang. Belum tentu 20 tahun kemarin keadaan tempatnya seperti itu. Tapi kita ngerasa. Deja vu. Itu masuknya fisika kuantum yang disebut dengan parallel universe. Nanti kawan-kawan kalau kalian minat, komen yang banyak. Komen parallel universe nanti aku jelasin. Teman-teman kalau mau dibahas tentang parallel universe, komen sebanyak mungkin, nanti kita akan bahas untuk tema itu. Pasti. Jadi deja vu itu bukan termasuk reinkarnasi ya Ki? Bukan. Karena dalam pengertiannya juga beda dan dalam praktiknya juga beda. Betul. Gitu ya? Kita bisa ke suatu tempat dengan kondisi terkini, restoran lah ibaratnya. Lah restoran itu 10 tahun kemarin belum ada kok. Nggak mungkin itu reinkarnasi. Iya. Benar. Seperti itu. Kalau dari reinkarnasi sendiri Ki, selain manusia ya Ki, dari tadi kan kita ngebahas tentang manusia. Kalau hewan. Ya. Bisa gak sih Ki yang disebut katanya kucing punya 7 nyawa? 9. Oh iya, 9 nyawa. Itu bener Ki? Kucing punya 9 nyawa itu perumpamaan sih kalau aku bilang. Buktinya di tol nyawanya juga 1. Nyebrang tol nggak sampai, ketabrak, selesai kan dia di situ. Iya. Itu perumpamaan. Saking responnya kucing itu,
ralat ya kalau aku salah ya, 0,2 mikrosecond, jadi cepet banget responnya dia. Bahkan di strike ular pun, digigit ular pun itu langsung wah, cepet. menghindar. Responnya ngeri, responnya kucing itu ngeri. Kemudian, nah pernah lihat ini nggak, Sun Gokong, Enggak. Perjalanan ke Barat Kerasakti, ambil kitab suci? Oh, enggak, Ki. Nggak. Itu lagi booming tuh filmnya. Nanti Itu- nonton. Oke, ceritain sedikit baliknya spill ya. Di situ ada Sun Gokong, manusia kera. Kemudian ada Patkai, sama satu lagi siapa namanya? Satu lagi? Ya inilah ya, yang Oon itulah ya. Patkai udah, si Patkainya udah. Nah, yang Oon ini lupa aku namanya siapa. Ini mengiringi gurunya ke barat. Lah mereka kan bentuknya ada yang babi, ada yang monyet, ada yang siluman air segala macam. Karena di agama, di ajaran Hindu dan Buddha, orang itu kalau karmanya baik bisa jadi lebih mulia. Tapi kalau karmanya buruk, jadi babi. Terlahir kembali jadi babi. Oh, ada ya, Ki? Ada. Itu ada orang yang seperti itu. Jadi dia udah meninggal, ternyata dia selama hidupnya buruk, dia hidup lagi jadi babi. Itu dogmanya seperti itu. Dogma dalam ajaran itu memang seperti itu. Dalam roda samsara, saat karma baikmu bagus, kamu akan dilahirkan kembali menjadi lebih mulia. Tapi jika hidupmu selama jadi manusia, kelakuanmu kayak hewan, dilahirkanlah lagi kayak hewan. Nah, sampai nanti dia berkelakuan baik bisa jadi manusia lagi. Seperti itu. Ada dogmanya pengetahuannya seperti itu ya. Dogmanya seperti itu memang. Oke. Kalau kita bahas tentang reinkarnasi, ada dari hewan juga, ada dari manusia juga. Betul. Kalau misalkan menurut Kiatmo sendiri, reinkarnasi ini sebenarnya itu apa sih, Ki, dari pengetahuan Kiatmo? Apa yang terjadi di manusia yang sebenarnya yang bisa disebut dengan reinkarnasi ini? Oke, menarik. Reinkarnasi dari segi pandangan manusia. Iya. Oke, aku tanya buat Ina juga buat kalian. Coba jelasin, manusia itu mati kalau kondisinya seperti apa? Sakit. Itu masih sakit, belum mati. Mati tidur. Tidur nggak mati? Maksudku dengan posisi Nggak, mati itu apa? Mati itu udah apa? nggak Coba. ada nyawanya. Udah nggak ada nyawanya? Nggak bentak. Berarti lepasnya nyawa dari tubuh, sedangkan tubuh udah nggak fungsi lagi. Seumpamanya aku mati, aku masih ada nggak? Jasadnya? Bukan jasadnya, kesadaranku masih ada nggak? Nggak ada. Terus kemana dong? Yang ditanyain malaikat siapa? Mungkin jasadnya di situ, tapi rohnya udah nggak di situ. Berarti rohnya masih ada? Iya. Rohnya masih ada? Oke, yakin? Harusnya ada, Ki. Karena kan di dalam kubur dia menjawab pertanyaan malaikat. Nanti juga masih harus bertanggung jawab, dihisab, di kiamat, segala macem. Nah, berarti kan jiwanya nggak mati? Iya. Iya kan? Iya. Berarti orang yang mati itu fisiknya, kalaupun nanti dia ada di tempat lain, jiwanya dia, aku jadi ngomong tasawuf dikit lah, nggak apa-apa lah. Jiwanya dia nanti ditugaskan untuk hal lain, ditugaskan untuk ke jasad yang lain. Selesaikan urusanmu yang belum selesai di dunia dengan jasad ini. Jalani fitrahmu di dunia yang seharusnya dengan jasad yang ini. Itu, aduh, aku ngomong ini tapi nanti takut banyak dihujat. Serius beneran, aku sebenarnya mau ngomong tapi aku tahan lah. Karena gini, ini dikit aja ya, dikit aja. Mungkin nanti ralat aku kalau kalian punya pikiran yang lebih bagus dari ini. Pernah dengar ceritanya Nabi Isa kan? Kenapa tuh? Nabi Isa yang tidak punya. Enggak, Nabi Isa nanti akan datang lagi saat akhir zaman. Oh iya. Bener kan? Ngelawan Dajjal, ya kan? Dulu berarti dia nggak meninggal, nggak mati, tapi diangkat ke langit. Pertanyaannya adalah, kalau diangkat sejasad-jasadnya, ini kayak diculik UFO ceritanya kan? Iya kan? Kayak UFO abduction. Dia kemana gitu? Betul. Itu kebangkitan, kenaikan, dan memang diangkatnya Nabi Isa alaihissalam ini gimana? Nanti tahu-tahu turun, apakah umurnya masih umur 33 tahun? Karena meninggalnya di usia 33 tahun. Apakah masih di umur 33 tahun atau sudah menua?
Apa nggak menua atau gimana? Coba jelasin. Ini 11-12 loh sama obrolan kita tentang reinkarnasi ini. Tapi aku nggak bilang Nabi Isa nanti jadi reinkarnasi yang nggak kayak gitu. Dia bakalan turun seperti itu. Waduh, ternyata masih banyak ya Ki yang nggak bisa dijelaskan. Reinkarnasi yang belum dijelaskan gitu. Betul, belum bisa dijelaskan. Dari kesimpulan reinkarnasi ini justru kita mau nggak percaya tapi ada buktinya, kalau mau percaya juga ya. Aku punya tips sih sebenarnya. Apa tuh? Kalau mau membuktikan reinkarnasi ada apa enggak? Apa tuh Ki? Mati dulu. Mati dulu. Tapi jangan dicoba-coba. Janganlah, jangan. Jangan dicoba secara sengaja teman-teman. Betul. Nah, mungkin segitu aja Ki pembahasan kita kali ini tentang reinkarnasi. Teman-teman jangan lupa komen sebanyak-banyaknya, kita mau bahas apa lagi. Like dan juga subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam kisah dunia lain.